Satu. Hadir, Pak. Sri Nurani. Hadir, Pak. Tasa ada ya? Saya Pak hadir. Dari atas tadi. Ahmad Fauzi sudah bergabung. Ahmad Loh. Arina. Belum ada ya? Tias Resta Anda sudah Hadir, Pak. ya. Fajar Bayu belum bergabung ya. Nadia tadi udah bergabung ya? Nadia sudah bergabung? Masih sholat mungkin, Pak. Oh iya. Siti Nabila sudah bergabung? Belum. Terus Wildan sudah bergabung? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, udah Wildan ya. Julia sudah bergabung? Oke, baik, nanti kita absen nanti ke tengah coba. Bisa dimatikan videonya dulu. Di saat diskusi atau menyampaikan pendapat, mangga diaktifkan video mic-nya, mangga. Jagain teh, adiknya teh. Berdua, oke? Ya. Berdua. Sudah muncul teman-teman di layar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, baik. Kita itu dulu ya.
Ya, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Sunarna, selaku tutor untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi pertama ini kita akan membahas tentang materi pendidikan kewarganegaraan. Untuk pertama kali tentunya perlu saya sampaikan di awal, pertemuan tutor melalui web ini tentunya berbeda dengan pertemuan tutor tatap muka seperti halnya yang kita lakukan seperti biasanya. Ada hal-hal yang secara administrasi harus kita siapkan, harus saya siapkan, bukti fisik, screenshot, dan lain sebagainya, sehingga mungkin nanti ada beberapa jeda waktu untuk memberi kesempatan kepada saya untuk menyimpan hasil screenshot dari kegiatan pemaparan materi, kegiatan diskusi, atau sharing pendapat, dan hal lain yang dilakukan dalam kegiatan web ini, tutorial melalui web ini, sehingga mungkin bagi sebagian kurang nyaman ya. Kenapa harus nunggu dikit-dikit, nunggu sebentar, dikit-dikit nunggu macam itu. Belum lagi mungkin nanti ada gangguan sinyal dan sebagainya. Tolong di awal saya sampaikan untuk bisa maklum ya teman-teman, bisa memahami memang ini kondisi bukan seperti biasanya, sehingga kegiatan web tentunya menuntut hal yang demikian. Gitu ya. Nanti saat pemberian materi, kalau ada hal yang sekiranya membutuhkan, teman-teman tidak perlu nanti harus nunggu di akhir perkuliahan, di akhir pembelajaran, silakan nanti bisa ditanyakan. Selain nanti juga ada khusus, ada sesi waktu untuk diskusi, dan itu nanti sepenuhnya diserahkan pada teman-teman untuk menanggapi atau memberikan kepada teman-teman lainnya. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan kita bisa lancar melaksanakan kegiatan web ini. Mudah-mudahan sampai jam 17 nanti tidak ada gangguan sinyal, gitu ya. Kalaupun ada sedikit gangguan, nggak hujan. Kalau hujan soalnya biasanya sinyal agak terganggu. Ya, teman-teman, untuk sementara sebagai pengantar seperti itu, sekali lagi mohon keaktifan bahwa kegiatan diskusi, kegiatan kehadiran itu berbobot berapa? 50%. Begitu ya, Pak. Alhamdulillah. Gitu ya. Nanti saat diskusi, kalau bisa chat, ya ini kan bisa chat di sini ya. Kalau tidak bisa ketik di chat, nanti bisa ditulis di kertas, kemudian difoto, kemudian dikirim melalui WA grup kelas kita. Kalau yang bisa chat di situ bisa diketik, langsung bisa dikirim. Itu sebagai bukti bahwa kita melakukan kegiatan diskusi, bisa melakukan kegiatan web dengan baik. Begitu ya. Baik teman-teman, kita lanjut ke materi langsung. Ya. Itu tentang negara, bangsa, dan masyarakat Indonesia. Kita awali dengan pengertian negara. Negara dikatakan definisinya adalah tatanan dari rakyat, wilayah yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintahan yang sah dan berdaulat.
negara mempunyai kewenangan yang istimewa, membentuk angkatan bersenjata, lembaga peradilan, pemerintahan, parlemen, mencetak uang, bahkan menggunakan kekerasan di wilayah kedaulatannya dalam keadaan darurat, gitu ya. Itu bisa dilakukan. Pemerintah merupakan salah satu unsur aparatur negara, ya, sebagai kelompok sosial pada periode terbatas mendapat kesempatan memegang pucuk pimpinan eksekutif pemerintahan, ya, presiden, menteri, kemudian kepala dinas, gubernur, dan lain sebagainya itu. Konsep negara dan teori asal-usul negara didefinisikan beragam menurut para pakar. Hal ini tergantung dari sudut pandang mereka. Berdirinya negara harus memenuhi syarat-syarat. Satu yaitu pertama, adanya pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat, pemerintahan yang diakui keberadaannya oleh rakyatnya, itu berdaulat. Berdaulat atas wilayah tertentu. Tentunya kalau ini sebuah negara demokrasi, pemerintahan yang berdaulat itu adalah pemerintahan yang secara sah terpilih melalui mekanisme pemilu. Kemudian syarat yang kedua untuk berdirinya suatu negara itu adalah adanya wilayah. Ya, punya wilayah. Tanah yang dihuni oleh sebagian penduduk. Syarat yang ketiga, harus ada warga negaranya, ada penduduknya. Gitu ya. Apa aja itu wilayah negara nggak ada penduduknya? Nggak, pasti ada penduduknya. Gitu ya. Yang keempat, adanya pengakuan dari pihak lain atau negara lain. Jadi pengakuan itu diperlukan. Gitu ya. Bahkan kalau kita berkaca pada proses pengakuan negara Indonesia, tahun 1945 kita merdeka. Apakah langsung itu diakui oleh negara-negara lain? Ternyata perlu diplomasi, perlu dukungan. Bahkan yang mengakui kedaulatan pertama kali negara kita adalah negara Timur Tengah, negara Mesir. Gitu ya, mengakui kedaulatan pertama kali. Negara Timur Tengah. Itu adalah fakta sejarah yang tidak bisa dilupakan. Makanya kita punya punya kedekatan psikologis negara Indonesia itu dengan negara-negara Timur Tengah, apalagi negara-negara Arab itu ya. Karena memang mereka lah yang pertama kali mengakui kedaulatan bangsa Indonesia. Mesir, kemudian Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah hampir semuanya. Waktu itu adalah yang mengakui kedaulatan pertama kali. Bahkan kita itu diakui oleh penjajah sebagai negara merdeka itu kan baru tahun 1949 ya, semasa KMB, betul kan? Semasa Konferensi Meja Bunda. Itu pun yang diakui oleh Belanda adalah bukan seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, tapi di luar Papua ya. Jadi Papua itu diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan, setelah KMB itu ya. Gitu. Jadi itulah syarat-syarat dirinya sebuah negara. Pemerintahan sah tadi melalui sebuah mekanisme. Kalau ada pertanyaan, apakah ada negara tanpa melalui sebuah mekanisme pemilu? Ada pemerintahan atau negara monarki konstitusional. Ada ya, negara kerajaan. Ya, Arab Saudi ada nggak pemilu?
Enggak. Tidak ada. Kemudian nggak usah jauh-jauh ke Arab Saudi ya. Kita ke Indonesia aja. Ya. Contoh konkret ini terapa nih ilmu. Apakah Gubernur DIY daerah Yogyakarta dipilih melalui sebuah pemilu pilkada? Tidak. Dia melalui sebuah pengangkatan turun temurun. Cuma nanti tahu ini setelah Sultan Hamengkubuwono ke-10 penggantinya siapa, kan dia nggak punya putra laki-laki ya. Kan kalau monarki itu yang menggantikan adalah laki-laki kan, sementara dia tidak putra laki. Tahu nanti mekanisme seperti apa ya. Itulah istimewanya Yogyakarta. Kenapa nggak digugat? Iya, berarti nggak demokratis dong kalau nggak melalui sebuah pilkada. Gubernurnya langsung ditetapkan oleh pemerintah, berarti nggak demokratis dong. Tidak. Ya, karena itulah ada beberapa catatan keistimewaan khusus ya di Indonesia. Daerah istimewa Yogyakarta sama daerah istimewa Aceh. Cuma kalau Papua itu adalah otonomi khusus ya, otonomi khusus. Beda gitu ya. Kalau di Papua ya, dia pilkadanya kan pilkada, kemudian pemilihan presiden, dia modelnya kan juga token. Jadi yang punya hak sepenuhnya adalah tokoh adat. Berarti kalau demikian Papua nggak demokratis dong. Nggak juga, karena itu pemilihan token itu juga diatur dalam otonomi khusus Papua. Jadi Bukan rakyat. Gimana? Ada pertanyaan? Bukan rakyat. Gimana? Bukan rakyat ya Pak. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau di sana seperti yang kemarin terjadi itu kan sistemnya token. Jadi kalau dalam satu suku dia punya 100 penduduk, kan ada kepala adat, kepala sukunya. Nah, kepala sukunya itulah yang punya hak suara, begitu. Mewakilkan. Iya, jadi dia atas nama kepala adat, dia membawa 100 orang tadi, dia punya hak suara, itu diberikan kepada siapa, begitu ya. Itu adalah pemilihan token. Itu yang di beberapa wilayah, bukan berarti seluruh Papua, enggak. Di beberapa wilayah yang adat kepala sukunya itu punya kewenangan yang masih dominan, yang tidak bisa dirubah. Kalau di perkotaan di Papuanya tetap. Ini beberapa wilayah khusus di Papua yang menggunakan sistem token. Gitu ya. Jadi kembali lagi, pemerintahan yang berdaulat ini bisa melalui sebuah mekanisme pemilu, bisa melalui sebuah mekanisme yang namanya monarki konstitusional, gitu ya. Sistem kerajaan ataupun sistem lain yang sejenis yang sudah disepakati diatur dalam sebuah undang-undang tertentu. Otonomi khusus Papua itu sudah diatur dalam sebuah undang-undang, sehingga sistem token itu juga diakui oleh undang-undang, sehingga itu juga sah. Gitu ya. Sistem penetapan yang dilakukan di Yogyakarta itu juga sudah melalui sebuah undang-undang, dituangkan dalam bentuk undang-undang, sehingga itu pun juga mengikat dan diterapkan di sana, sehingga itu diakui oleh baik nasional maupun internasional. Gitu. Baik. Selanjutnya, baik. Berikutnya bangsa. Bangsa pengertiannya adalah suatu kesatuan solidaritas, satu jiwa, satu azas spiritual yang tercipta oleh pengorbanan masa lalu demi masa depan generasi penerusnya. Kesatuan solidaritas, ya.
kita merdeka itu atas solidaritas ya, dari Sabang sampai Merauke, satu jiwa gitu ya, kita harus merdeka atau mati, begitu kan, satu azas Pancasila begitu ya. Maka kita bangsa Indonesia itu dikatakan diikat oleh ideologinya Pancasila. Nah, faktor yang mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat Indonesia adalah sebagai bangsa adalah kesamaan latar belakang sejarah. Kita itu sama-sama dijajah, gitu ya. Orang Kalimantan dijajah, orang Sulawesi sama-sama dijajah oleh Belanda. Latar belakang sejarah itulah yang menyatukan tekad kita. Kita harus bebas dari bentuk penjajahan Belanda, gitu ya. Tekad untuk hidup bersama, gitu ya. Tekad untuk hidup bersama guna mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik, masyarakat adil, makmur, gitu ya. Itu adalah tekad bangsa Indonesia. Ya. Jadi kita walaupun berbeda suku, ya, berbeda bahasa, karena diikat oleh sebuah bangsa, maka kita menjadi bersatu. Gitu ya. Berikutnya, masyarakat. Ini adalah pengertiannya keseluruhan kompleks hubungan individu yang luas dan terpola dalam lingkup yang besar. Ya. Itu negara. Dalam suatu suku bangsa atau kelompok sosial lainnya. Keseluruhan kompleks hubungan individu. Masyarakat adalah kumpulan dari individu dalam sebuah kumpulan lingkup yang lebih luas. Berlanjut, asas penentuan kewarganegaraan. Asas penentuan kewarganegaraan terbagi dalam dua. Ya. Yang pertama, asas ius soli, bahwa menentukan warga negara itu berdasarkan tempat tinggal, kelahiran di suatu negara adalah warga negara tersebut. Ya. Contoh misalnya saya atau Anda semuanya, karena dilahirkan di Indonesia, maka secara otomatis kewarganegaraan kita adalah warga negara Indonesia. Kalau kebetulan, misalnya ada salah satu penduduk Indonesia, misalnya saya sebutkan, ada Al-Husna misalnya. Al-Husna ternyata kalau nanti sudah lulus kuliah, ternyata mendapatkan pasangan orang mana misalnya, Arab Saudi misalnya. Nah, tentunya Al-Husna dibawa ke sana. Kalau Arab Saudi menerapkan asas ius soli, artinya anak Al-Husna nanti hasil pernikahan dengan warga negara Arab, kalau negara Arab menganut asas ius soli, maka secara otomatis anaknya Al-Husna ini secara otomatis menjadi warga negara Arab Saudi. Itu bagi negara yang menganut asas ini, begitu ya. Tapi kalau bagi negara yang menganut asas kedua, asas ius sanguinis, menentukan warga negara berdasarkan keturunan atau pertalian darah. Dalam arti siapapun anak kandung yang sedarah keturunan akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Tadi misalnya Al-Husna tadi yang sudah menikah dengan orang Arab Saudi, sudah tinggal di sana, ya, anaknya tidak secara otomatis, kalau asal yang kedua ini tidak secara otomatis menjadi warga negara Arab Saudi, karena dia adalah darah keturunan orang Indonesia.
Jadi dengan kedua asas tersebut dapat menimbulkan implikasi. Yang pertama, mereka yang punya kewarganegaraan ganda atau bipatrid karena negara asal orang tua yang bersangkutan menganut asas ius sanguinis. Sedangkan yang bersangkutan melahirkan anak dan tinggal di negara yang menganut asas ius soli. Bisa ganda tadi ya. Ya, tergantung asas yang digunakan oleh negara di mana ia tinggal. Begitu ya. Yang kedua, mereka yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid karena yang bersangkutan dilahirkan di negara yang menganut asas ius sanguinis, sedangkan negara asal orang tua yang bersangkutan menganut asas ius soli. Nah, maksudnya paham kan? Misal ini ada penduduk Indonesia, artis misalnya, sehingga dia punya suami, punya pasangan dari negara Jerman atau Amerika Serikat. Ya, artis kan biasanya pasangannya orang bule kan, gitu ya. Sehingga kalau yang negara-negara Eropa, ya, itu Amerika, itu rata-rata menganut asas ini. Ya, sehingga apa? Ini nggak usah jauh-jauh. Di sini di Cibinong, yang rumahnya dekat Alnur, tahu Alnur? Ya. Tahu Pak. Kanada, dia nikasi dengan orang sekitar, dengan orang di sini, tapi suaminya adalah tinggal dan bekerja di Amerika Serikat. Anaknya itu sudah menjadi warga negara Amerika, anaknya hasil perkawinan tadi ya. Apa itu keuntungan kalau menjadi negara Amerika, anaknya ada hasil dari perkawinan tadi ya, yang tinggal di sana. Kedua orang tuanya masih berKTP Indonesia gitu ya. Tapi karena anaknya dilahirkan di Amerika, maka anaknya ini bisa diurus kewarganegaranya menjadi negara Amerika. Jadi dia bisa, keuntungannya apa? Di Amerika, ya, biaya pendidikan ditanggung kan dari itu sampai nanti kuliah selesai, gitu ya. Jadi ditanggung oleh negara, keuntungannya seperti itu. Itu bagi negara yang menganut asas yang pertama, asas ius soli. Gitu. Menentukan warga negaranya berdasarkan tempat tinggal atau kelahiran di suatu negara. Dan itu dia berlaku di negara yang menggunakan asas kedua, jangan dicampur aduk gitu ya. Tapi bisa juga nanti seperti kasus kedua, kemarin rame-rame kemarin kasus Archandra. Ingat kasusnya Archandra? Iya ya Pak. Apa itu? Wakil Menteri ESDM. Ya. Iya. Apa? Pernah dengar kasusnya? Belum Pak, belum pernah dengar. Belum dengar, ya. Archandra kan orang Indonesia, lulusan ITB, ya, perminyakan. Nah, Iya Pak. kemudian setelah lulus dari ITB, dapat beasiswa kuliahlah di Amerika. Kemudian ternyata lulus dari Amerika, mendapat tawaran bekerja di Amerika dengan gaji yang menggiurkan. Akhirnya dia lama tinggal di Amerika, bekerja di sana, dan akhirnya diurus kewarganegaraan menjadi warga negara Amerika. Archandra itu ya. Kemudian semasa kemarin, zamannya Pak Jokowi, ya, mau ditarik ke kita kan untuk membantu di perminyakan, di SDM, membantu di SDM. Tapi ternyata secara administrasi Archandra itu masih berkewarganegaraan Amerika. Ya, akhirnya rame ditolak gitu kan, gitu. Sampai akhirnya ditunda, sudah diumumkan mau diangkat, mau disumpah jabatan, tapi ada yang
mengkritisi ternyata ini menteri wakil menteri dari Amerika, bukan orang Indonesia. Karena warga negaranya warga negara Amerika, tapi dia orang Indonesia gitu maksudnya. Akhirnya sudah pelantikannya sampai akhirnya perlu beberapa bulan untuk mengurus warga negaraan Indonesia kembali, karena dia udah keluar dari warga negara Indonesia waktu itu, begitu ya. Kalau mengurus warga negara ke suatu negara kan dia harus ditanggalkan dulu, dilepaskan dulu kewarganegaraan asalnya untuk bisa mengurus ke negara yang bersangkutan, gitu ya. Kasusnya seperti itu. Ya. Itu contoh konkret kalau menentukan kewarganegaraan. Kasus yang kedua, contohnya adalah siapa itu penyanyi artis itu ya, yang sekarang di Amerika. Anggun. Yo, siapa? Iya betul. Ternyata orang sekarang Anggun C. Sasmi, pintar kan? Ya, ingat. Ya, orang Indonesia ya. Orang Indonesia, Iya, suaminya bule, begitu kan? Iya. Ya sudah tinggal sekarang di mana? Di Amerika kan? Iya. Nah, Belanda atau Amerika? Ya, sekarang intinya dia bukan lagi berkewarganegaraan Indonesia, begitu ya. Apa nanti boleh kembali ke Indonesia ya boleh, cuma harus diurus keadministrasiannya, begitu ya. Jadi dengan era globalisasi sekarang bisa warganegaraan itu berpindah seperti halnya pemain sepak bola, begitu kan? Ya, paham kan? Pemain sepak bola, karena misalnya kita sekarang butuh pemain dari Afrika atau yang lain. Sekarang lagi ngetren apa itu yang didatangkan dari kalau saya sih kurang familiar di bola, tapi jelas ada yang dari Afrika itu ada, kita yang dari mana itu dari Italia ada juga ya. Itu awalnya memang ya kewarganegaraan sana, kemudian kita karena butuh untuk menaikkan rating bola kita sehingga nanti bisa bermain di kancah internasional, maka kita bisa membeli atau di istilahnya naturalisasi ya sekarang ya. Iya, Naturalisasi sehingga nanti diurus kewarganegaraannya, dia nanti dalam sekian bulan sudah menjadi warga negara Indonesia. Ya, orang luar tadi dari Afrika bisa, dari Eropa bisa. Apakah dia tidak bisa kembali ke warganegaraan mereka? Bisa. Nanti diurus, kemudian dilepaskan ke warganegara Indonesia kalau dia ingin kembali ke negaranya. Kalau tidak bekerja lagi di Indonesia, macam itu ya. Gitu. Jadi paham ya penentuan kewarganegaraannya. Gitu. Lanjut. Makna dan landasan hukum. Mau nanya? Ada yang mau nanya? Kalau Indonesia maksudnya asas penentuan kewarganegaraannya yang keberapa, Pak? Indonesia itu dua-duanya ya, bisa perpaduan. Terbukti bahwa warga negara Indonesia yang sudah lama tinggal di luar bisa kembali lagi ke Indonesia dan mengurus kewarganegaraan Indonesia. Ya, demikian juga sebaliknya, warga negara kita yang lama dari kecil tinggal di Indonesia, kemudian baru gede, kemudian menikah, ternyata dia kemudian dibawa ke luar negeri dan sekarang menjadi warga negara luar negeri, luar Indonesia, ternyata itu bisa. Artinya apa? Bahwa kita menganut dua-duanya itu, kombinasi, ya bisa kan? Dua-duanya itu. Ya. Ini. Itu Indonesia. Ya, dengan contoh konkret tadi, pemain sepak bola yang dari luar negeri bisa bermain di sini. Gak mungkin dia memperkuat timnas kalau tidak punya warga negara
Indonesia. begitu. Indonesia. Kemudian juga tadi yang Apa? dari kecil tinggal di Nggak tahu. Indonesia, ternyata setelah besar dan kerja di luar negeri, Tadi di mana? ternyata giliran sudah tua pengen kembali ke Indonesia, itu pun juga Waalaikumsalam. dimungkinkan dan bisa gitu. Artinya kembali lagi itulah Biasa, zaman Pak. globalisasi. Lagi belajar. Tidak Oh, ada iya. sekat Di dalam. sebuah dalam. negara Di dalam. selama Waalaikumsalam, ya. keadaan itu Kita ngobrol bisa nanti. dijalankan, bisa dipenuhi. Macam itu ya, bisa dipahami ya. Itu pertanyaan Masih. bagus. Dari siapa tadi pertanyaannya? Namanya Siapa? siapa? Nadia Rahmah. Nadia Rahmah. Ade Rahmah. Nadia Rahmah. Nadia Rahmah, ya. Makasih pertanyaannya. Nadia Rahmah. Bisa memperjelas penjelasan saya tadi ya. Sudah semuanya negara memiliki akses keduanya ya Pak ya? Dimungkinkan dua-duanya bisa, ya. Tergantung Karena sekarang era globalisasi mungkin ya Pak? memungkinkan. Tapi ada negara yang tidak bisa. Contoh misalnya, pengen tahu negara mana itu? Korea Utara. Boleh. Warga Korea Utara itu keluar dari Korea Utara, tidak boleh membelot, bisa dibunuh. Iya kan? Nah, Kan Pak, benar. kalau warga negara Korea Utara yang keluar dari Korea Utara dikatakan sebagai pembelot. Dia ke Korea Selatan aja, yang satu rumpun bangsa, dia nggak boleh. Itulah ideologi. Tergantung negaranya. Begitu kan? Ya. Yang dianut. Ya. Yang tertutup itu kalau sekarang di zaman globalisasi adalah Korea Utara. Kalau yang lainnya, kalau tidak diboikot oleh sebuah negara, dia bisa keluar masuk. Kecuali diboikot. Ya. Contoh misalnya pemimpin Palestina itu diboikot ya, nggak bisa keluar masuk. Ya itu kerjaan Amerika dan teman-temannya, gitu kan? Macam itu. Tapi negara lainnya, saya pikir itu hampir semuanya menganut asas keterbukaan, kecuali Korea Utara. Ya, gitu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Masih ada beberapa slide. Ya. Berikutnya makna dan landasan hukum. Makna dan landasan hukum tentang pendidikan kewarganegaraan ini. Jadi pengertian kewarganegaraan ini kan upaya sadar menyiapkan calon pemimpin, mempunyai kecintaan, kesetiaan, dan keberanian, serta membela bangsa dan negara. Kenapa ini perlu? Nah, itulah tadi saya sempat memberikan pembelajaran di kelas sebelumnya, yaitu pembelajaran IPS. Pendidikan kewarganegaraan itu mulai diberlakukan itu kurikulum 1968. Ya. Itu karena munculnya pendidikan. Mohon maaf, biar tidak balik suaranya, mohon speakernya dimatikan dulu teman-teman, speakernya. Kecuali teman-teman mau bertanya, tolong baru diaktifkan gitu ya. Kita tahu bahwa PKN ini baru dikenal pada kurikulum 1968. Kenapa? Karena kasus sejarah yang kelam, yaitu terjadinya pemberontakan PKI 1965. Sehingga ini perlu disadarkan, generasi muda itu harus mempunyai kecintaan, mempunyai kesetiaan, keberanian membela bangsa dan negara. Begitu ya. Di samping juga era tersebut, era 60-an itu memang banyak sekali pemberontakan di dalam negeri, dan juga kita menghadapi rombongan dari waktu itu kita konfrontasi sama Malaysia kan, begitu ya, di masa pemerintahan Soekarno.
Ya. Dan juga di era 60-an itu kita masih berusaha untuk merebut Irian Barat. Ya kan? Masih ingat apa itu? Perjuangan merebut Irian Barat? Di tahun 1949 tadi ya KMB itu bahwa Irian Barat akan diserahkan setahun setelah KMB, begitu kan? Harusnya 1950 Irian Barat itu yang sekarang Papua itu harusnya nggak usah dipinta, juga harusnya dikembalikan oleh Belanda, tapi tidak kan? Sampai 60 belum, sampai yang namanya apa itu Tripura ya, baru dia kembalikan ke Indonesia itu 1969 ya, melalui sebuah perjuangan yang sangat panjang ya, begitu. Jadi itulah perlunya adanya pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan dari SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi. Dasarnya tadi ya, upaya pada masa penjajahan. Gerakan yang dimulai pada 1908, Ikrar Pemuda, semangat pemuda pada masa Jepang, proklamasi kemerdekaan. Itu dasarnya. Coba kalau tidak ada kecintaan terhadap negara dan bangsa, ya, mana ada apa itu Ikrar Pemuda 28 Oktober 28. Ya. Kami putra putri Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertumpah bertanah air atau bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Itu kan Sumpah Pemuda. Itu adalah wujud dari kecintaan kepada bangsa negara. Kemudian perjuangan awal masa kemerdekaan. Kemudian tadi pengkhianatan, pemberontakan, penyelewangan itu juga bagian dari diberlakukannya pendidikan kewarganegaraan. Ya, gitu. Lanjut. Lanjut, Pak. Ya. Bapak, slide-nya nggak pada muncul, Pak. Nggak muncul. Iya, Pak, slide-nya dulu, Pak. Iya, Pak, saya Nggak juga muncul. slide dari Bapak. Dari taktik, Pak. Dari tadi Kirain nggak ada saya slide doang. ya Pak. Oh, dari tadi nggak ada. Dari awal. Dari tadi kita nggak bisa. Iya, kirain saya doang yang error. Dikirain Pak. Aja tadi baca. Ya, ulangin ya, kita coba. Pak. Ya, Pak. Nah, baru ada, Pak. Ada. Ya, ya. Ada. Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Pak. Oh, Ada, Pak. Yang belum satu. Sudah ada. Baru gitu. Belum ada. Berapa yang ada, Pak? Belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum semua. Kita dulu ulang ya. Ulang. Harus sabar. Oh, alah. Coba. Sudah belum? Ada, Pak. Sudah. Pak. Oke. Yang tadi udah. Udah, Pak, itu. Ya. Ya. Lanjut ya. Sudah semua kelihatan? Bisa dilihat hukum berikutnya. Undang-Undang 45. Pasal 30. Pasal 31 ayat ya, tentang
pembelaan negara ya. Kemudian di sini ada keputusan bersama dan Menhanka nomor 22 garis miring U garis miring 3 garis miring 43 garis miring 13 garis miring 1967. Berikutnya ini Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan dan keamanan negara. Ini bisa dilihat ya ini ya di modul. Udah iya. baca modulnya. Pak. Ya. Sudah, Pak. Kemudian di dasar hukum berikutnya Undang-Undang nomor tahun 1949 Ada. Oh, makasih. Ya. Sistem Pendidikan Nasional. Ini yang kemudian disempurnakan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang itu ya, tentang pendidikan negara. Pak boleh? Ya, aja Berikutnya putusan Mendiknas nomor 232 garis miring 2000 tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan pelayanan hasil belajar. Berikutnya di perguruan tinggi juga ada keputusan Dikti Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 38 Dikti 2000 tentang pemberlakuan keluarga negara dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai turunannya itu ya. pendidikan nasional sampai Mendiknas semuanya ada kan. Jadi ragu insya Allah pendidikan kewarganegaraan nggak mungkin akan dari kurikulum nasional karena tidak kuat ya. Beberapa pelajaran lain yang dilikuidasi ya, pernah dengar ya, ada namanya dulu itu PKN ya, kurikulum 2006 ya, pendidikan PK bukan hidup ya, bukan hidup macam itu. Kalau teman mau milih jurusan pendidikan kewarganegaraan, oh ini pendidikan itu akan dikasih gitu ya, akan digabung paling sama IPS gitu ya. IPS dulu pernah terjadi di tahun 8. Lanjut, tujuan dan ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Oh lupa, aku lupa. Screenshot dulu ya, teman. Belum screenshot tadi ya. Ya nih. Nah, tolong diaktifin itunya, videonya. Mohon izin kelihatan di sana. Ya, screenshot dulu ya. Mohon izin. Sebentar. Sabar dulu ya, teman-teman. Iya, Pak. Di lemari we banyak terus ada 3. Yang ditanya tadi chat ya, ketik. Yang tadi kan sempat ditanyakan tadi ya, tolong di Iya, Pak. nah, tadi
Maklum untuk prosedural bukti ya. Walaupun Pak. kita udah lakukan, kalau nggak ada bukti fisiknya kan susah. Emang nggak ditulis aja. Yang tadi siapa tadi? Nadia Rahma ya, tadi sama siapa? Tibli Nana ya. Ditulis Iya, ditulis saja. Tulis saja. terus di Buka di itu. Buka di ini. Pesan masuk ya Pak ya, pesan dulu. So participant. Di so Oh iya. ya, ada kan? So partisipan ada. Nah, terus di chat. Di meeting chat ya. Udah? Indonesia termasuk yang mana ya? Nah, kan. Itu. Baca chat saya. Baca. Ya Pak. Ya, coba itu. Ada salah satu baca. Silakan dibaca coba. Pertanyaan tanyakan tidak perlu menunggu di akhir pembelajaran. Oke, udah berarti masuk. Silakan tadi yang Nadia Rahma sama Ibu Natma. Silakan tadi dimasukkan. Siapa ya? Gimana? Aku nggak bisa ya. Oh, gini aja, kalau kita berarti yang di sini di grup ini ya, ada sebelah ada tanda tangan itu ya, ada precision. Kan ada so partisipan ini Ya, sampingnya. tangan. Nah, sampingnya kan ada meeting chat. Ya, silahkan itu ditulis. Kalau sekiranya nggak bisa, berarti ditulis aja di kertas, di foto ke WA group. Ya. Kalau yang nggak bisa tulis di kertas, kirim ke WA group. Pak. Aku nggak tahu Pak. Di kalian ada itu, ada apa itu, share sama video, kamera off, ada mic, mikrofon ya, kemudian ada tanda silang sampingnya, Itu tanda silang. kemudian ada more action, betul, ada tanda apa itu, tanda tangan, apa itu tangan, ada tangan begini, ada nah, dan sampingnya itu tolong diklik, sampingnya itu ada kalau ditunjuk ada kursornya, kalau ditunjuk ke situ ada tulis topik itu, nanti muncul chat.
Ya, Kayaknya Nadia belum update, Pak. oh. Nah, gini aja, kalau Nadia belum, tulis saja di kertas aja. Bisa tulis di kertas, ada HP kan? Ada HP, dipoto, kemudian kirim ke WA grup. Nah, sekarang ini yang lain yang mau tanya, mangga ya sekalian. Mangga yang mau tanya. Mau bertanya ada nggak? Silakan ditulis di chat. Itu namanya Pak. Ya. Ya, silakan ditulis di chat aja ya. Oh di chat. Nama di chat aja. Kan buktinya, kalau suara kan bisa di screenshot. Iya, benar. Di chat aja ya. Sekarang kalau mau bertanya Di chat, iya. Silakan di chat. Tapi saya masih bahas tentang keturunan ya Pak. Yang Iya. sekarang ini. Ya. Bisa jawab nanti. Soalnya mau nikah sama orang luar negeri. Aku mau pergi. orang Arab. Sebenarnya Ya. saya juga orang Arab. Kasih pendahuluan tuh. Kalau nggak salah 1.5. Soalnya tadi kan nggak buka. Ya, untuk
Tasya, untuk Iya, Pak. untuk asas sanguinis oleh keturunan ada bagi dua kan, keturunan ayah dan ibu. Tapi di Indonesia mengambil keduanya atau dari garis ayah saja, ya Pak. Gitu. Ini kalau dikembalikan kepada kedua orang tuanya. Ya. Tapi kalau rata-rata orang Indonesia menganut garis keturunan itu ayah ya. Karena mayoritas yang beragama Islam Indonesia ya, atau negara Arab. kita itu sampai di akhir zaman yang dipanggil itu ya, keturunan ya. Misal nih Tasya Ardelia binti, namanya siapa ya? Anaknya Bapak. Bapak nama Bapak. Bapak Medi. Kalau mau jadi Macam itu. Kamu Indonesia, ini yang beragama Islam ya, yang beragama Islam. Nggak mungkin keturunan dari ibu, walaupun mohon maaf, ibu itu paling berperan dalam kehidupan seorang anak. Tapi kalau kita agama Islam dan mayoritas orang kan tadi kita menganut garis keturunan itu garis keturunan anak. Kecuali mohon maaf ada kasus kecelakaan, kemudian paham kan maksudnya, kasus kecelakaan itu bisa karena perkosaan sehingga tidak diketahui siapa itu bapaknya, itu baru itu disebutkan nama ibunya. Misal ini si Bulan bin ya, itu kan karena nggak ada bapak gitu ya. Itulah di Indonesia, kalau di Indonesia mayoritas menganut garis keturunan itu ayah ya. Buktinya kembali lagi kalau kita sampai ke akhirat aja beragama Islam pasti ditanya binti siapa, itu kalau laki-laki, kalau perempuan siapa, begitu kan? Tapi kembali lagi ada apa itu hak prerogatif orang tuanya, bapak ibunya. Tapi kembali lagi sebaiknya ibu kalau perempuan ya kepada pimpinannya kan bapaknya, begitu kan ya. Jangan sampai mohon maaf aja, kecuali ini kasus hak asuh ya, diambil alih oleh ibunya, tapi tetap secara agama kan itu tetap nama ayah yang melekat gitu ya, bukan nama itu ya. Jadi di agama Islam kemudian saking kuasanya, saking perannya seorang ibu, kemudian ya udah namanya binti ibu aja, nggak usah pakai ayah, seperti itu ya. Tapi itu teman-teman untuk pertanyaan Tasya Ardelia. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Tuh. Tapi ini Pak, Rahmawati, maaf, untuk jadi warga negara syarat tinggalnya berapa lama untuk menjadi warga negara asing? oh iya ini Pak, tergantung dari ini syarat teknisnya. Syarat teknisnya terus terang Bapak tidak tahu ya, ini di kantor keimigrasian dan Capil ya. Tiga organisasi ya, 3 kementerian gitu ya. Jadi kalau diurusnya itu oleh orang yang punya tentunya cepat. Tapi warga biasa tentunya kan prosedural karena memang ada urgensi waktu. Tapi kalau misalnya tadi terhadap pemain sepak bola, terhadap diplomat,
misalnya terhadap orang tertentu ada kekhususan ya, itu biasanya waktunya lebih cepat daripada warga negara ya, dan itu wajar lah ya, wajar karena kepentingan. Tapi ada juga nih teman saya kan orang Arab Saudi ya. Ya, Tinggal sekarang di Indonesia. Dia itu kan ngurusin masakan kemarin sama saya. Dan saatnya itu ternyata 5 sekarang, Pak. 5 tahun terus supaya diakui di Indonesia. Nah, syaratnya si anaknya ini harus ikut, kan istrinya itu orang Indonesia, harus ikut negara Indonesia. Jadi tetap bapaknya negara Arab, tidak bisa langsung ke negara Indonesia. Terus 5 tahun. dari siapa ini? Wildan Mubarak, Pak. Siapa? Dan Mubarak. Mubarak. Iya. Bagus. Tambahan dari Mubarak bisa menambah hasanah pengetahuan kita. Ya, yang disampaikan yang Mubarak ini kan ini pengurusan prosedural yang sifatnya umum. Iya. Tadi ya 5 tahun ya. Iya, 5 tahun. 5 tahun waktunya. Ya. Sudah saya sampaikan. Tapi ada kasus tertentu yang tidak perlu itu lama-lama, dan itu wajar dan harus paham. Tadi ya, misalnya kontingen olahraga, tadi hubungan kontingen olahraga, kemudian kadang-kadang gitu ya, kemudian pekerja tenaga ahli yang itu sangat dibutuhkan, itu tentunya tidak ada kekhususan yang itu diatur peraturan tidak mungkin butuh waktu lama ya. Dan ini kasus yang disampaikan Barok itu menambah kehasanah adalah prosedural yang sifatnya umum, mungkin itu adalah penduduk biasa gitu. Tapi ya Pak, tambahan lagi ya. Terus ada tiap 7 bulan kita itu harus melapor ke imigrasinya, Pak. Ya, dan di situ juga harus ada pembayaran, Pak. Ya, betul, sama. Iya, nah ini untuk menjadi warga harus ada izin tinggal dulu, harus bertempat tinggal dulu. Itu untuk izin tempat bermukim itu kan namanya apa? Ya, bisa masuk ke negara itu paspor, izin tinggal untuk jangka waktu tertentu itu namanya. Misal kalau kita ke Arab Saudi, misalnya dulu sempat Bapak ke Arab Saudi itu kan di paspor ada visa, ya. Untuk suatu negara bisa gunakan untuk tinggal di suatu negara itu kepentingannya Pak, ada turis, ada visa pekerja dan seterusnya, tergantung kategorinya apa. Dan itu memang dikenakan biaya. Makanya kita ke yang beribadah haji itu sama kan, izin tinggal ibadah itu kan visa ibadah dikenakan gitu ya. Makanya ibadah haji itu ya luar biasa, gabungan dari elemen ya yang masuk di dalam juga visa dan paspor. Begitu? Iya Pak. Ya. Seperti Omnibus Law itu kan untuk para orang luar negeri yang ingin kan Pak untuk menciptakan lapangan baru selain lapangan, apalagi Pak keuntungan untuk Indonesia? Kan kerja sama ini sudah melebar, tapi kita tidak dari segi kewarganegaraan ya. Kalau dari segi ekonomi nggak punya kewenangan untuk menjawab
jawab itu ya. Biarlah amat ahli di bidang ekonomi. Kalau dari segi kewarganegaraan bisa saja dimungkinkan ya, investor menanamkan modalnya di Indonesia, kemudian dia tinggal yang bisa berusaha ya tentunya, karena berusaha bisa kan. Dan berjalannya waktu yang misalnya nanti punya istri orang Indonesia, kemudian bermukim di Indonesia, terus kewarganegaranya itu sangat dimungkinkan. Ya. Jawab saya terbatas pada kewarganegaraan, tidak menyangkut soal lainnya. Soalnya kalau soal lainnya nanti tambah. Begitu ya. Oke. Nambah itu ya, nambah kasalnya pertanyaan dari teman semuanya. Gitu. Oke, ini yang belum tadi Tasa udah, Rahmawati. Ya, ini Rahmawati udah terjawab sama Wida ya. Terjawab ya. Kemudian yang waduh, ini harus saya screenshot dulu. Mohon izin. Oke, baik. Ini dari yang belum jawab tadi, Rahmawati. Sudah kan? Ada Adrian. Ada anak yang tinggal di panti asuhan, tidak tahu orang tua dan keluarganya bagaimana garis keturunannya. Nah, kalau di agama itu akan oleh keluarganya yang masuk ke panti asuhan, sudah ketahuan kan orang tua terhadap anak, mohon maaf aja atau dibuangnya, baru itu diketahui garis keturunannya. Tapi panti asuhan yang masuk diserahkan oleh keluarga, jelas itu garis keturunan gitu ya. Nadia Rahma tadi apa asas penentuan negaranya di Indonesia tadi 2 ya? ya udah Pak. Ya. Mengenai negara yang bukan termasuk fungsi apa saja Pak? Jelaskan mengenai negara bukan termasuk fungsi negara. Apa sih maksudnya ini? Ada yang akil ya, maksudnya apa nih? Mungkin saja Dijelaskan Pak, maksudnya
bukan termasuk fungsi negara itu apa saja gitu. Mengenai negara yang masuk fungsi, Pertanyaan saya yang bukan termasuk fungsi negara apa saja, Pak? yang jelas kalau kita kembalikan aja, kita nggak nyari yang bukan fungsi negara itu sudah jelas termasuk dalam pembangunan tempat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kan, itu ya, ya. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Ya, ada itu fungsi negara kita. Di luar itu berarti bukan kan bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau ada satu saja yang diklaim oleh negara luar, kita harus bela kematian. Itulah fungsi negara, melindungi bangsa Indonesia. Tidak rela diklaim, apalagi diduduki oleh lain. Maka untuk latihan perang nggak boleh gitu ya. Untuk pangkalan udah bertentangan dengan pemerintahan, bahkan politik bebas ya. Kalau sudah ada kesalahan negara nanti di suatu udah jelas ya. Terima kasih, Pak. Ya, macam itu ya, udah. Terima kasih. Saya mau tanya lagi ke tinggal Indonesia, apakah ada sebuah keuntungan untuk keuntungan untuk Indonesia? Kalau tadi investor ya jelas ya. Ya kan? Membuka lapangan pekerjaan kan? Kalau kebetulan yang datang itu investor bagus. Kalau yang kebetulan datang itu adalah bandar narkoba, petaka buat kita. Banyak kan yang dari Afrika itu ya. Bener-bener banget. Ternyata dia mengedarkan narkoba. Tergantung dari sisi mana gitu ya. Ya, kita harus selektif makanya. Tidak semua yang yang datang atau mau menjadi warga negara Indonesia itu langsung diterima, harus diteliti lebih jauh begitu ya, latar belakangnya, apa tujuannya dan seterusnya begitu ya, tidak asal masuk saja begitu ya, itu selektif gitu. Ivana Junaid mau tanya, untuk anak yang dilahirkan dari orang tua yang berbeda negara karena sudah langsung ditetapkan sebagai negara dari salah satu orang tua tadi dianut oleh negara yang bersangkutan, apakah dia paham yang pertama atau paham yang kedua gitu ya. Ini tergantung negara di mana ini tinggal ya, dia menganut yang satu atau yang kedua gitu ya. Kalau paham yang pertama tadi di mana dia dilahirkan, secara otomatis punya kewarganegaraan tersebut, tapi tidak yang kedua berdasarkan garis keturunan tadi seperti itu kan. Oke, isti kalau Indonesia mengandung dua asas, apakah BNI berkewarganegaraan ganda itu sebenarnya tidak dikenal ya, kita harus salah satu ya. Kecuali di kita warga negara ganda ya, kecuali kewarganegaraan apa ya, kehormatan bagi Indonesia ya. Dulu pernah kasusnya, mohon maaf aja, Prabowo Subianto pelatih di mana itu, di Arab, di tetangganya Arab, lupa sama teman. Yaman, Mana? Bukan. Sebutin. Udah. Di Arab. Timur Tengah. Timur Tengah. Ya udah Timur Tengah aja, Mas. Iya, negara Timur Tengah ya. Itu kan dia masih warga negara Indonesia. Dia di sana karena keahlian, dia diangkat menjadi kewarganegaraan tamu di sana ya, tapi tidak melepaskan kewarganegaraan, sehingga dia akhirnya setelah masa perjanjiannya selesai
otomatis dia kembali ke Indonesia karena dia negaranya kewarganegaraan kehormatan kehormatan itu ini dia masyarakat begitu ya berapa kalau tidak punya keterampilan dia kita diistimewakan kan itu kehormatan itu kan istimewa karena kalau punya keistimewaan nggak mungkin diperlakukan secara istimewa. Iya betul. Lanjut ke materi sebentar lagi. Oke. Lagi ya materinya. Tinggal 15 menit. Kita masuk ke materi lagi. Kelihatan di layar? Maaf, ini saya screenshot dulu deh. Buktinya ini dan report. Ya Pak. Lanjut dikit lagi, udah muncul teman-teman? Ya, terakhir ini kayak terakhir tujuan dan ruang pendidikan kewarganegaraan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran bila negara serta memiliki kesadaran komprehensif integral. Komprehensif itu menyeluruh, integral itu menyatu ya. Untuk mencapai tujuan itu, negara membahas tentang wawasan misalnya ketahanan nasional, politik strategi nasional, politik strategi pertahanan keamanan, serta sistem pertahanan rakyat semesta. Gitu ya. Lingkupnya. Jadi kita akan bahas nanti ini. Cara ketahanan nasional, politik, strategi nasional, dan seterusnya ini. Adalah ruang lingkup pendidikan negara. 8 pertemuan nanti. Kita udah 1 pertemuan. Oke, udah selesai. Ini yang harus diskusikan pertanyaan dari teman-teman, dari kalian. Saya coba untuk bahan diskusi ini. Silakan ya. Di foto ya. Kalau atau ditulis mangga. Nanti jawabannya bisa di situ. Kalau nggak memungkinkan mangga dikirim ke WA group. Mangga silakan. Sekarang juga Pak. Iya. Mangga. Baik Pak. Bapak saya Sebentar. baru begini. Oh, baru terkirim. Ya udah, waktunya terbatas. Iya. Waktunya terbatas. Yang nanya ya. Diskusi. Ini insya Allah di waktunya terbatas. Ya. Ada telepon yang bersangkutan. Ini dijawab sekarang Pak. Iya. Keduanya Pak. Sudah ditanya. Dikirim ke
Bisa dicat, bisa di kertas kirim bawa. Ya. Sebagian dicat aja bukti screenshot. Aku keluar mulu sih kok. Oh belum ya Gelap. belum ya. Bu, ada pertanyaan Bu. Oke. Jam apa? Apa penyebab masih banyak terjadinya maladministrasi kewarganegaraan? Apa penyebab masih banyak terjadinya maladministrasi kewarganegaraan? Kalau salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sudah. Udah nggak apa-apa. Udah ya. Lihat. Adanya pihak yang itu yang melakukan ya, saya Nadia. Nadia betul pertanyaan besar. Pemeriksaan dari pihak yang periksa bisa ya, itu langkah preventif. Iya Pak. Salah nggak? Oke, jawabannya ya itu deh, sebentar. Masih.
Baik teman-teman, karena sudah habis ya. Yang belum akan mendapat, silakan tulis di kertas ya, di kertas nanti difoto dan dikirim ke, sekali lagi ya teman-teman, belum sempat cek di sini ya, di sini di kertas saja karena saya nggak sempat untuk screenshot, bisa tahu nanti siapa yang apa ya. Kemudian di pihak grup ya. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan ya. Nanti ketemu lagi di Sabtu yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kurangan. Semangat teman-teman ya. Nanti dibaca modulnya. Ketemu Sabtu yang akan datang, mudah-mudahan sehat semua ya. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih. Ya. Saya izin untuk live. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya Pak ya. Jadi enggak. Web jam 8 sampai jam 3. Waduh. 3. Ngumpul gimana ngumpul? Tapi itu depan aja, Bu. Nah, Kalau setiap hari Sabtu kan jam 1. iya. Karena kalau nanti Sabtu aja kali ya. Jadi sebelum web gitu. Sudah betul. Iya, betul, Bu. Nanti aja Sabtu. Oke deh. Satu aja biar Oke. Ibu ya. Oke, Bu. Oke, siap.